Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak soleh dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat, lancar puasanya, lancar tadarusnya, dan juga lancar tarawihnya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini, masih melanjutkan mengenai sudut. Ya, hari ini Bu Romlah akan mengajak kalian belajar mengenai sifat sudut, yaitu sudut yang terbentuk jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Simak terus tayangan videonya, jangan lupa dicatat materi dan contoh soalnya. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian memiliki kompetensi dasar, yaitu menganalisis hubungan antar sudut dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain, yaitu garis transversal. Jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain, maka akan terbentuk beberapa pasang sudut, ya. Nah, yang pertama adalah sudut-sudut yang sahadap. Yang manakah yang dinamakan sudut yang sahadap? Perhatikan gambarnya. Ya, di situ ada garis M dan garis N, di mana garis M dan garis N itu adalah dua garis yang sejajar. Kemudian dipotong oleh garis L. Ya, maka terbentuk 8 buah sudut, yaitu sudut A1, A2, A3, dan A4, serta sudut B6, B5, B6, B7, dan B8. Nah, yang dinamakan sudut yang sahadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Nah, pada gambar yang menghadap ke arah yang sama adalah sudut A1 dan B5. Maka sudut A1 sahadap dengan sudut B5. Kemudian ada juga sudut A2 dan B6, yaitu sudut-sudut yang saling sahadap. Kemudian pasangan yang ketiga yaitu sudut A3 itu sahadap dengan sudut B7. Serta pasangan sudut yang keempat adalah sudut A4 dengan sudut B8. Nah, sudut-sudut yang sahadap itu besarnya sama. Ya, jadi sudut A1 sama dengan sudut B5. Sudut A2 sama dengan sudut B6, sudut A3 sama dengan sudut B7, dan sudut A4 sama dengan sudut B8. Yang kedua adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, perhatikan gambarnya. Yang disebut daerah dalam itu adalah antara garis M dan garis N, ya. Jadi ada sudut A3, sudut A4, sudut B5, dan sudut B6. Nah, kemudian yang disebut dengan sudut dalam berseberangan itu pasangan sudut A3 dan sudut B6. Ya, jadi mereka ada di dalam antara garis M dan garis N, kemudian dipisah oleh garis L. Tuh. Nah, kemudian pasangan sudut yang lainnya adalah sudut A4 dan sudut B5. Nah, itu juga merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Nah, sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Ya, jadi sehingga sudut A3 itu sama dengan sudut B6 dan sudut A4 sama dengan sudut B5. Sudut yang ketiga adalah sudut-sudut luar berseberangan. Nah, hampir sama dengan sudut dalam berseberangan. Kalau yang sudut luar berseberangan itu letaknya di luar. Jadi ada di luar garis M, ya, di atas garis M dan juga di bawah garis N. Nah, sekarang kita lihat pasangan sudut luar berseberangan adalah sudut A1 dengan sudut B8. Ya, jadi ada di luar garis M dan garis N serta dibatasi oleh garis L. Nah, pasangan sudut yang lainnya adalah sudut A2 dan sudut B7.
Nah, sudut-sudut luar berseberangan itu besarnya juga sama, ya, sehingga besar sudut A1 sama dengan sudut B8 dan besar sudut A2 sama dengan sudut B7. Selanjutnya, yang keempat adalah sudut-sudut dalam sepihak. Nah, yang dinamakan sudut dalam sepihak itu berarti berada di dalam, ya, di dalam tadi itu antara garis M dan garis N, kemudian berada di pihak yang sama. Ya, jadi tidak dibatasi oleh garis lain, tapi dia berada di pihak yang sama, ya, sama-sama sebelah kanan atau sama-sama sebelah kiri. Nah, kita lihat pasangan sudut dalam sepihak, yaitu sudut A3 dan sudut B5. Ya, serta pasangan sudut yang lainnya yaitu sudut A4 dan sudut B6. Nah, berbeda dengan sudut-sudut yang sebelumnya, kalau sudut dalam sepihak itu besarnya tidak sama, tetapi jumlah sudut dalam sepihak itu adalah 180 derajat. Nah, sehingga sudut A4 ditambah sudut B6 itu sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut A3 ditambah sudut B5 sama dengan 180 derajat. Nah, yang kelima adalah sudut-sudut luar sepihak. Nah, ini hampir sama dengan sudut dalam sepihak, hanya letaknya berada di luar, ya. Jadi ada di atas garis M atau di bawah garis N. Nah, pasangan sudut luar sepihak adalah sudut A1 dengan sudut B7 dan pasangan sudut A2 itu dengan sudut B8. Nah, sudut-sudut luar sepihak itu juga jumlahnya 180 derajat, sehingga besar sudut A1 ditambah besar sudut B7 sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut A2 ditambah sudut B8 sama dengan 180 derajat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal, ya. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Jika besar sudut A1 sama dengan 120 derajat, maka tentukan besar sudut B5. Kemudian besar sudut B8 dan besar sudut B7. Nah, kita lihat ya, jika sudut A1 sama dengan 120 derajat, maka besar sudut B5 sama dengan 120 derajat juga, ya, karena sudut yang sehadap. Kemudian sudut B8 itu juga sama dengan 120 derajat. Alasannya adalah karena sudut A1 dan sudut B8 itu merupakan sudut luar berseberangan, serta besar sudut B7 itu sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat, jadi sama dengan 60 derajat. Nah, itu karena sudut A1 dan sudut B7 merupakan sudut luar sepihak yang jumlahnya sama dengan 180 derajat. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di samping. Ya, diketahui besar sudut A4 sama dengan 135 derajat. Tentukan besar sudut B3, besar sudut B1, dan besar sudut B2. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Jika besar sudut A4 sama dengan 135 derajat, maka besar sudut B3 itu juga 135 derajat. Ya, alasannya karena sudut A4 dan sudut B3 merupakan sudut yang sehadap, jadi besarnya sama. Lalu besar sudut B1 sama dengan 135 derajat. Itu juga besarnya sama. Alasannya karena sudut A4 dan sudut B1 merupakan sudut dalam berseberangan. Lalu yang ketiga adalah sudut B2. Nah, sudut A4 dan sudut B2 ini adalah sudut dalam sepihak, sehingga jumlahnya 180 derajat. Maka besar sudut B2 sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajat.
Jadi sama dengan 45 derajat. Contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar. Tentukan nilai X dan nilai Y. Nah, kita lihat gambarnya ya. Ada sudut yang besarnya 80 derajat yang bertolak belakang dengan sudut yang besarnya 4X. Nah, kita tahu kalau ada dua sudut yang bertolak belakang, berarti besarnya sama. Sehingga sudut yang 4X itu sama dengan 80 derajat. Nah, nilai X adalah 80 derajat dibagi 4. Jadi X sama dengan 20 derajat. Kemudian sudut 80 derajat itu merupakan sudut luar sepihak dengan sudut yang besarnya Y tambah 3 derajat. Nah, karena dua sudut luar sepihak, maka jumlahnya 180 derajat. Berarti 80 derajat ditambah Y tambah 3 derajat sama dengan 180. Ya, sehingga Y tambah 3 sama dengan 180 dikurang 80 derajat. Hasilnya 100 derajat. Kemudian nilai Y sama dengan 100 derajat dikurang 3. Jadi sama dengan 97 derajat. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian merasa belum terlalu paham, silahkan diulang kembali tayangan videonya. Jangan lupa dicatat ya. Ibu akhiri dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.